Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Awan merah tua menutupi langit. Petir kesengsaraan harta karun spiritual turun. Berita tentang kelahiran harta karun spiritual nenek kelas 1 secara praktis adalah sesuatu yang tidak perlu disebarluaskan, karena semua orang tahu tentang waktu ketika Dewa Pengrajin Cheu Yuan membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Harta karun spiritual nenek tingkat pertama lainnya telah lahir di alam ilahi. Harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Di kota salju terapung. Di dalam kota hukuman guntur, Zhou Xian melihat ke arah kota salju terapung di kejauhan. Tatapannya sangat rumit. Mungkinkah Qin Yu? Masalahnya sangat sederhana. Selain Dewa Pengrajin Cheu Yuan yang telah menghilang, hanya ada 3 pengrajin artefak Grandmaster lainnya di alam ilahi. Di antara mereka Duan Mufeng dan Ou Yezi sudah berada di kota hukuman guntur. Satu-satunya kemungkinan bagi pengrajin harta karun spiritual nenek kelas 1 ini adalah Qin Yu atau Cheu Yuan yang hilang muncul kembali. Terlepas dari apakah itu Cheu Yuan atau Qin Yu yang membuatnya, signifikansinya tidak besar. Itu karena Qin Yu adalah master baru dari kuil Dewa Penyihir dan dengan demikian juga bisa dianggap sebagai penerus Cheu Yuan. Bahkan jika Cheu Yuan yang membuatnya, kemungkinan besar dia yang membuatnya untuk Qin Yu. Ayah Kekaisaran, Zhou Xian memandang Zhou Huo di sampingnya. Zhou Huo memiliki ekspresi yang rumit. Dia berkata dengan suara rendah, "Kamu tinggal, aku akan pergi ke Floating Snow City dan melihat apa yang terjadi, ya Ayah Kekaisaran." Yang bisa dilakukan Zhou Xian adalah terus bertahan di dalam hatinya. Tanpa mencapai momen terakhir, dia menolak untuk menyerah. Dan pada saat ini 2 pengrajin artefak Grandmaster yang masih berada di dalam ruang yang dikelola oleh Zhou Huo, saat ini tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Berada di dalam ruang Zhou Huo, mereka berdua tidak bisa melihat apa yang terjadi di alam ilahi sama sekali. Selain Kaisar Sage Barat Laut Zhou Huo, Kaisar Sage Timur terbesar Huang Fuyu, Asura God King, Kaisar Sage Selatan terbesar, semua ahli bergegas menuju Floating Snow City. Harta karun spiritual nenek kelas 1 mampu menggerakkan hati semua dewa di alam ilahi. Pada saat ini kota salju terapung wilayah utara terbesar telah menjadi lokasi di mana sebagian besar God Kings berkumpul. Lebih dari setengah dari seluruh God Kings Realm Divine telah berkumpul di sini. Di dalam rumah kayu, tongkat itu, tepat setelah Jiang Fan berjalan, pandangannya tertuju pada tongkat di udara. Qin Yu mengulurkan tangannya dan kemudian tongkatnya terbang kembali ke dalamnya. Jiang Fan memandang Qin Yu. Dia menunjukkan senyum di wajahnya. Qin Yu, tongkat itu adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama yang baru. Tepat, Qin Yu sedikit mengangguk. Qin Yu masih memiliki kesan yang cukup baik terhadap Jiang Fan. Lagi pula di Istana Kaisar Sage Utara Jiang Fan telah mendukungnya. Terutama terakhir kali Jiang Fan secara eksplisit berdiri di belakang Qin Yu. Siapa yang membuat harta karun spiritual nenek kelas 1 ini? Jiang Fan segera bertanya. Jiang Fan secara alami tahu tentang hubungan antara Qin Yu dan Cheu Yuan. Dia masih berpikir dalam hatinya bahwa mungkin Cheu Yuan mungkin telah membantu Qin Yu. Jiang Lan tertawa dan berkata, "Tongkat kerajaan ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Yu kecil." Mata Jiang Fan menatap Qin Yu dengan segera mulai bersinar. Dewa pengrajin baru. Status Qin Yu di hati Jiang Fan langsung mengambil lompatan besar ke atas. Pandangan Jiang Fan yang mendarat di Jiang Li yang berdiri di samping Qin Yu dengan ekspresi yang sedikit tidak nyaman. "Lier, kamu juga di sini. Tampaknya Anda sudah akrab dengan Qin Yu." Jiang Fan berkata sambil tersenyum. Jiang Fan saat ini berharap lebih besar lagi bagi Qin Yu untuk menjadi menantunya. Untuk memiliki dewa pengrajin baru menjadi menantunya, betapa indahnya hal ini. Apa yang dimaksud dengan dewa pengrajin baru?
Itu menandakan bahwa kota salju terapung utara terbesarnya mungkin memperoleh harta karun spiritual nenek tingkat pertama yang baru. Meskipun membutuhkan jumlah bahan yang cukup, jumlah energi spiritual Grand Mist yang cukup, dan Qin Yu berada dalam kondisi puncaknya saat membuat, meskipun memenuhi ketiga persyaratan ini sangat sulit, itu masih mungkin bukan. Paman kedua, seorang pria muda berjubah ungu masuk. Itu adalah God King ketiga dari kota salju terapung Jiangxing. Sebagai generasi kedua dari klan Jiang, agar Jiangxing dapat menjadi seorang God King, bakat dan kemauannya sama-sama sangat mencengangkan. Sebelumnya saya melihat bahwa awan merah telah menutupi langit dan kemudian pencahayaan kesengsaraan harta karun spiritual turun ke kota salju terapung. Saya mulai terus berpikir bahwa di kota salju terapung tidak ada orang lain selain saudara Qin Yu yang akan mampu membuat harta karun spiritual nenek kelas 1. Jiangxing menjadi sangat antusias. Meskipun dia seorang God King yang agung, dia masih memanggil Qin Yu sebagai saudara Qin Yu. Di alam ilahi secara praktis semua dewa akan memanggil dewa pengrajin dengan status yang sama seperti diri mereka sendiri dan memperlakukannya dengan sopan. Itu karena semua dewa ingin mendapatkan harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Mereka yang memiliki satu sudah menginginkan yang lain. Adapun bagi mereka yang tidak memilikinya, mereka tentu ingin mendapatkannya lebih banyak lagi. Dengan demikian orang dapat dengan mudah membayangkan status yang dimiliki dewa pengrajin. Sejak dewa pengrajin Cheu Yuan menghilang, banyak dewa yang putus asa. Kelahiran dewa pengrajin baru sekali lagi membawa harapan bagi banyak dewa. Jika mereka memiliki harta karun spiritual nenek tingkat pertama, maka mereka akan menjadi eksistensi kedudukan tertinggi di antara banyak God Kings. Lagi pula, mayoritas God Kings semuanya hanya pada tahap pertama hukum temporal akselerasi waktu. Ada sebagian kecil dari God Kings yang bahkan tidak memiliki pemahaman sedikit pun tentang hukum duniawi. Hanya ada satu orang Asura God King. Dia berhasil memahami tahap kedua dari hukum duniawi time stop. Justru karena inilah dia menjadi God King nomor satu yang diterima publik. Saat itu meskipun dia tidak memiliki harta karun spiritual nenek kelas 1, hanya dengan mengandalkan kemampuannya yang luar biasa dari time stop, dia sudah tidak lagi takut pada 8 kaisar Sage Agung. Setelah ia memperoleh harta karun spiritual nenek tingkat pertama, bahkan 8 kaisar Sage Agung tidak cocok untuknya lagi. Haha, hari ini benar-benar ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Jiang Lan tiba-tiba mulai tertawa. Jiang Fan dan Jiangxing juga mulai tersenyum. Jiang Fan melihat ke Jiang Lan. Kakak kedua semua God Kings itu ada di luar. Apakah Anda berencana untuk mengizinkan mereka masuk? Semuanya masuklah. Menertawakan Jiang Lan dengan suara yang jelas. God Kings itu relatif perhatian terhadap Jiang Lan. Kekuatan Jiang Lan dikabarkan sedikit lebih kuat daripada Jiang Fan. Aspek yang paling penting adalah Gauze Feather Blade yang baru saja diperoleh Jiang Fan sudah diberikan kepada Jiang Lan. Setelah semua itu sudah cukup baginya untuk memiliki harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Jiang Fan telah memberikan Gauze Feather Blade kepada Jiang Lan terlebih dahulu dengan harapan hubungan mereka sedikit meningkatkan kekuatan kota salju terapung wilayah utara. Haha, saya benar-benar iri pada saudara Jiang Fan. Setelah tertawa keras, seorang pria paruh baya dengan rambut merah tua berjalan masuk. Itu adalah Kaisar Sage Barat terbesar dari gunung api yang berkobar. Di belakang Kaisar Sage Barat terbesar adalah orang lain. Orang ini juga memiliki rambut panjang merah tua. Sangat jelas bahwa orang ini adalah God King lain dari Mount Blazing Flame. Oh, Qin Yu kembali ketika Anda berada di Gunung Dazzling Gold wilayah timur terbesar saya. Anda tidak mengambil satupun harta spiritual nenek tingkat pertama. Setelah Anda datang ke kota salju terapung, Anda baru saja memberi saudara Jiang Fan pisau bulu kasa dan Anda bahkan berhasil membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama sekarang. Ini benar-benar membuatku merasa iri. Kaisar pertapa timur terbesar Huang Fuyu melangkah dari tengah udara.
Di belakang Huang Fuyu ada dua orang lainnya. Ratusan bunga God King Huang Fu Liu Xiang dan pedang emas God King Huang Fu Lei. Keduanya sedikit tersenyum kepada berbagai orang yang hadir. Setelah itu tatapan mereka dikumpulkan pada Qin Yu. Qin Yu, Anda benar-benar menjadi lebih dan lebih menakjubkan. Saya tahu bahwa penglihatan saya cukup bagus. Mengikuti suara lembut Ratu Iblis Darah yang menggoda itu berjalan mendekat. Qin Yu hanya bisa sedikit tersenyum. Oh surga, bukankah ini terlalu banyak God Kings? Qin Yu merasa ketakutan. Dari 8 tanah suci agung alam ilahi, 3 dewa agung dari Gunung Dazzling Gold yang terkait dengan Qin Yu semuanya telah datang. Adapun tempat lain umumnya 2 God Kings telah datang. Hanya kota hukuman Guntur yang memiliki 1 God King Zhou Huo. Mungkin kota hukuman Guntur juga tahu bahwa setelah mereka bersaing dengan Qin Yu begitu lama, Qin Yu tidak akan memiliki kesan yang baik dari mereka. Selain 8 tanah suci besar, banyak dewa dari 3 kekuatan Ascender besar juga telah datang. Tatapan yang dimiliki God Kings ini saat mereka melihat Qin Yu yang tak tertandingi terik dengan penuh gairah. Qin Yu, apakah kamu masih mengenali saya? Seorang pria berpakaian abu-abu bertanya pada Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu secara alami mengenali pria ini. Pria berpakaian abu-abu ini adalah pria berpakaian abu-abu yang telah mengambil Hou Fei saat itu. Pada saat ini pria berpakaian abu-abu ini telah mengikuti Asura God King di sini. Aku adalah surga yang menenangkan God King di Laut Asura. Dulu saat pertama kali bertemu denganmu aku tidak pernah mengharapkanmu menjadi penerus Cheu Yuan. Dalam sekejap mata kau sudah menjadi sekuat ini. Kata pria berpakaian abu-abu ini sambil tersenyum. Seluruh rumah kayu sangat bising. Ada lebih dari 20 God Kings berkumpul di sini. Kembali ketika mereka berada di Istana Kaisar Sage Utara Utmos, para God Kings duduk di atas. Pada saat itu mereka jarang memperhatikan orang-orang di bawah ini. Namun saat ini masing-masing dan setiap God King berseri-seri dengan senyum ke arah Qin Yu. Semua sikap mereka menjadi sangat baik. Pengrajin artefak Grandmaster dan Dewa Pengrajin, meskipun perbedaan antara kedua gelar itu hanyalah satu langkah, status yang mereka hasilkan sangat berbeda. Melihat adegan ini Qin Yu berseru dalam hatinya. Ini sangat normal, pengrajin artefak Grandmaster mampu membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi dan harta karun spiritual Grandmis kelas 2 setelah mengeluarkan sejumlah besar bahan. Bagi para ahli tingkat God King, harta karun spiritual nenek kelas 2 tidak memiliki banyak daya pikat. Namun dewa pengrajin benar-benar berbeda. Seseorang hanya akan memenuhi syarat untuk menjadi dewa pengrajin setelah mereka mampu membuat harta karun spiritual nenek kelas 1. Siapa di antara kelompok orang ini yang tidak ingin mendapatkan harta karun spiritual nenek kelas 1? Dengan banyaknya God Kings yang dikumpulkan, perjamuan yang megah akhirnya diadakan di aula tamu Wood Mansion. Para peserta perjamuan ini selain Qin Yu sisanya adalah semua God Kings. Bahkan Jiang Li bukanlah peserta perjamuan ini. Ada total 24 kursi di ruang tamu. Di antara mereka 17 kursi milik 8 keluarga besar. 6 kursi lainnya adalah milik 3 kekuatan Ascender besar. Adapun kursi terakhir itu Qin Yu. Di pesta Qin Yu menjadi fokus utama dari semua orang yang hadir. Qin Yu, Asura God King tersenyum sambil memegang cangkir anggurnya ke arah Qin Yu dari jauh. Qin Yu segera juga mengangkat cangkir anggurnya. Asura God King melanjutkan. Adegan ketika Brother Cheu membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama bagi saya masih jelas dalam pikiran saya. Tidak pernah saya duga bahwa hari ini penerus Brother Cheu, Qin Yu, pencapaian Anda dalam pengerjaan artefak telah mencapai level Brother Cheu. Kamu telah menjadi dewa pengrajin yang baru. Aku percaya jika saudara Cheu mengetahui tentang ini dia pasti akan sangat bahagia. Oh itu benar, Qin Yu, apakah kamu tahu di mana Brother Cheu saat ini? Setelah Asura God King mengucapkan kata-kata itu seluruh aula tamu menjadi benar-benar sunyi.
Keberadaan Cheu Yuan adalah rahasia dari alam ilahi. Lagi pula bahkan God Kings tidak mampu mengetahui keberadaan Cheu Yuan. Jika bahkan God Kings tidak tahu, bagaimana mungkin Qin Yu tahu? Senior Cheu mengejar dengan sepenuh hati puncak pengerjaan artefak. Untuk mendapatkan pencapaian tertinggi dalam pembuatan artefak untuk membuat harta karun spiritual surgawi yang agung, Senior Cheu telah lama meninggalkan kuil Dewa Penyihir. Adapun keberadaannya saya juga tidak tahu. Qin Yu berkata dengan jujur. Untuk membuat harta karun spiritual surgawi yang agung, para God Kings yang hadir semuanya saling memandang. Mereka semua sangat terkejut. Jika Cheu Yuan benar-benar berhasil membuat harta karun surgawi agung, maka itu akan menjadi masalah yang menakutkan. Brother Cheu yang mencari batasan pembuatan artefak jelas sangat terhormat. Untuk ini bersulang, Asura God King meminum secangkir anggurnya sambil tersenyum. Namun suasana perjamuan ini sangat harmonis. Tak satu pun dari mereka menyebutkan sesuatu seperti meminta Qin Yu untuk membantu mereka membuat harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama. Namun semua God Kings sambil tetap tenang dan terkumpul semakin mendekatkan hubungan mereka dengan Qin Yu. Semua sikap mereka terhadap Qin Yu semuanya sangat baik. Qin Yu juga mengatasi semua ini di permukaan. Namun Qin Yu tahu betul di dalam hatinya, bahwa alasan mengapa semua God Kings yang sebelumnya bangga dan menyendiri sekarang memperlakukannya dengan kesopanan seperti itu. Itu karena ia menciptakan harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Hanya dengan memiliki kekuatan seseorang bisa mendapatkan rasa hormat. Qin Yu berpikir dalam hatinya, setelah perjamuan selesai berbagai God Kings semua tahu tentang gambaran umum tentang apa yang terjadi kali ini. Dengan demikian mereka semua dengan antusias mengucapkan selamat tinggal dengan Qin Yu dan pergi satu persatu. Qin Yu, sejujurnya saya benar-benar berharap Anda akan gagal dalam pencarian pengantin pria Anda. Ketika Kaisar Sage Timur terbesar mengucapkan selamat tinggal dengan Qin Yu, dia tersenyum dan mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Qin Yu hanya bisa tersenyum pahit. Dia sudah berhasil menebak apa kata-kata Utmost Sage Emperor berikut ini. Jika Anda gagal maka sangat mungkin bagi Anda untuk menjadi menantu saya. Namun dari cara yang terlihat sekarang kemungkinan Anda gagal sangat rendah. Saya benar-benar iri pada Jiang Fan itu. Lihat betapa bahagianya dia tertawa. Huang Fuyu menunjuk Jiang Fan yang berdiri tidak jauh dari situ. Qin Yu hanya bisa tersenyum. Yang mulia Kaisar Sage, bahkan jika saya akan menjadi menantu dari kota salju terapung di wilayah paling utara, saya masih menjadi kepala istana Mystic Palace di Gunung Daslinggol. Jika di masa depan Yang Mulia memiliki sesuatu yang Anda butuhkan untuk membantu, saya Qin Yu pasti tidak akan menolak. Qin Yu berkata sekaligus. The Utmost Sage Emperor sedikit mengangguk. Dengan kata-kata yang Anda ucapkan saya benar-benar diyakinkan. Kalau begitu saya akan kembali. Mari bertemu lagi di Istana Kaisar Sage Utara. Istana Kaisar Sage Utara. Qin Yu mengerti dalam hatinya bahwa saat mereka bertemu berikutnya akan menjadi tanggal penghakiman untuk tempat kandidat ketiga yang dipilih. Saya sudah mendapatkan tempat kandidat pilihan ketiga ini dengan mantap. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Sungguh aneh jika dia tidak menang dengan harta karun spiritual Grand Mist kelas 1. Bahkan siapa di antara God Kings yang hadir tidak ingin memiliki hubungan yang lebih baik dengan Qin Yu. Sepertinya beberapa God Kings yang telah membantu Zhou Xian di pengadilan sebelumnya semuanya menyesali keputusan mereka sekarang. Lagi pula bagaimana mungkin manfaat dari kota hukuman guntur cocok dengan bantuan Dewa Pengrajin? Dan jika mereka menyinggung Dewa Pengrajin, oh berapa banyak upaya yang diperlukan untuk menghilangkan keterasingan itu. Menjadi musuh Dewa Pengrajin. Hanya mereka yang memiliki masalah dengan kepala mereka yang akan bermusuhan dengan Dewa Pengrajin. Masih ada waktu lama sampai keputusan calon terpilih ketiga.
Dalam periode waktu ini saya akan pergi dan mengumpulkan beberapa bahan berharga dan membuat lebih banyak lagi harta karun spiritual nenek dengan energi spiritual nenek. Qin Yu telah membuat keputusan ini dalam sekejap. Seperti angin, berita kelahiran dewa pengrajin baru menyebar ke seluruh alam ilahi. Adapun dewa pengrajin baru ini Qin Yu, ia melanjutkan untuk memasuki New Cosmos pada malam yang sama ketika perjamuan berakhir untuk mulai membuat lebih banyak harta karun spiritual nenek. Harta karun spiritual nenek ini adalah hal-hal yang tidak akan dia ceritakan kepada siapapun. Lagi pula jika dia mengeluarkan terlalu banyak akan sangat sulit baginya untuk menjelaskan tentang mengapa dia memiliki begitu banyak harta karun spiritual nenek. Seperti kata pepatah, lebih banyak harta lebih sedikit tekanan. Dengan demikian semakin banyak harta karun spiritual Grand Mist yang dimilikinya semakin baik. Di kota hukuman guntur, dua pengrajin artefak Grandmaster Ou Yezi dan Duan Mufeng telah membuat artefak mereka dengan susah payah selama bertahun-tahun sekarang. Pencapaian upaya mereka juga muncul. Keadaan Ou Yezi sangat baik, dia benar-benar berhasil membuat harta karun spiritual nenek kelas 2. Adapun Duan Mufeng, dia berhasil membuat harta karun spiritual nenek kelas 3, menyia-nyiakan semua bahan dan energi spiritual nenek. Ou Yezi, Duanmu, kalian berdua bisa berhenti membuat kerajinan. Zhou Huo tersenyum dan berkata kepada dua pengrajin artefak Grandmaster. Ou Yezi dan Duan Mufeng saling pandang. Keduanya sama-sama bingung. Menurut rencana mereka saat itu, Zhou Huo telah menyiapkan bahan yang cukup untuk membuat 4 harta karun spiritual nenek dan dua pengrajin artefak Grandmaster sama-sama untuk membuat 2 harta karun spiritual nenek. Namun sekarang mereka masing-masing hanya membuat 1 harta karun spiritual Grand Mist. Haha, lebih baik ku beritahu kalian berdua. Selama periode saat kalian berdua sedang membuat harta karun spiritual nenek, tingkat pertama lainnya telah lahir di alam ilahi. Meskipun Zhou Huo tersenyum tetapi kulitnya tidak begitu tampan. Harta karun spiritual nenek tingkat pertama lahir. Apakah itu lahir oleh dunia atau apakah seseorang yang membuatnya? Terkejut Ou Yezi. Saat kalian berdua sedang membuat kerajinan, kalian tidak berhasil melihat pemandangan awan merah menutupi langit sejak kelahiran harta karun spiritual nenek kelas 1. Zhou Huo menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Awan merah tua menutupi langit itu adalah sesuatu yang hanya terjadi ketika seseorang membuat harta karun spiritual nenek kelas 1. Siapa yang membuatnya? Mungkinkah Cheu Yuan telah kembali? Duanmu Yu langsung bertanya, mungkinkah Qin Yu itu? Zhou Huo mengangguk dan berkata, itu benar, itu adalah Qin Yu. Dia berhasil membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Tempat kandidat terpilih ketiga untuk pencarian pengantin pria anak saya sekarang tidak memiliki harapan lagi. Pada saat Zhou Huo melihat harta karun spiritual nenek tingkat pertama Qin Yu, dia telah memutuskan untuk meminta putranya Zhou Xian menyerah pada posisi kandidat ketiga yang dipilih. Jumlah orang yang datang mengunjungi Qin Yu sangat banyak. Namun tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukan di mana dia berada. Ini termasuk bahkan Paman Lan dan Lier. Ini karena Qin Yu berada di artefak kerajinan New Cosmos sepanjang waktu. Tanpa persetujuannya siapa yang mungkin bisa memasuki New Cosmos miliknya? Waktu berlalu. 1 tahun, 2 tahun, tanggal penilaian kandidat terpilih ketiga semakin dekat. Suasana hati Jiang Li ternyata jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk Qin Yu dapat membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama, pemenang terakhir dari pencarian pengantin pria ini praktis sudah ditetapkan sekarang. Paman Lan kakak Qin Yu tidak keluar sama sekali dalam beberapa tahun ini kan? Jiang Li juga merasa sedikit cemas. Jiang Lan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Qin Yu keluar sekali tahun lalu. Hanya dia dengan cepat kembali. Oleh karena itu kamu tidak bisa melihatnya. Tahun lalu, Jiang Li benar-benar bingung. Tahun lalu ketika dia keluar, dia melakukannya hanya untuk meminjam beberapa bahan kerajinan artefak dari saya.
Karena kemampuan membuat artefak saya tidak terlalu bagus, saya tidak akan bisa menggunakan bahan-bahan itu. Jadi saya memberikan semuanya kepada Little Yu. Jiang Lan berkata sambil tersenyum ringan. Sehubungan dengan pembuatan artefak, Jiang Lan hanya mahir dalam artefak ilahi spasial. Adapun jenis artefak lainnya, kemampuan kerajinan artefaknya tidak mencukupi untuk mereka. Pinjam bahan kerajinan artefak. Jiang Li mengerutkan kening dan berkata, apakah kakak Qin Yu masih membuat kerajinan? Bahkan jika dia berhasil membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, apa gunanya itu? Mengapa dia harus terlalu banyak menguras tenaga? Jiang Li tidak bisa mengerti. Saat ini apakah itu Jiang Li atau Jiang Lan, tak satu pun dari mereka tahu bahwa New Cosmos Qin Yu terkandung di dalamnya jumlah energi spiritual nenek yang tak terbatas. Qin Yu juga tidak punya waktu untuk memberi tahu mereka. Butir-butir keringat mengalir di pelipis Qin Yu. Qin Yu dengan hati-hati mengamati cambuk panjang yang dia pegang di tangannya dan menunjukkan ekspresi puas di matanya. Akhirnya selesai, Qin Yu berseru. Bahkan jika saya memiliki energi spiritual nenek dalam jumlah tak terbatas, saya masih membutuhkan bahan yang cukup baik untuk membuat. Total 80.000 tahun. Dalam 80.000 tahun ini Qin Yu akan selalu menghabiskan waktu yang relatif lama, untuk menyesuaikan keadaannya sebelum dia memulai setiap proses pembuatan artefak sehingga dia bisa mendapatkan kondisi kerajinan terbaik. Dalam 80.000 tahun ini Qin Yu membuat total 73 harta karun spiritual Grand Mist. Dari 73 harta karun spiritual nenek ada 2 harta karun spiritual nenek tingkat 3, harta karun spiritual nenek tingkat 2 dan harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Sayangnya saya menghabiskan sebagian besar materi berharga saya di rumah mistik ungu. Qin Yu menghela nafas tanpa daya. Saat itu untuk membuat rumah mistik ungu Qin Yu telah menginvestasikan banyak uang. Semua bahan berharga itu akhirnya menjadi artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi hias. Adapun bahan yang mampu membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, jika mereka memiliki energi spiritual nenek maka mereka akan menjadi harta karun spiritual nenek kelas 2. Dari bahan berharga yang ditinggalkan Cheu Yuan tidak banyak yang tersisa. Kemudian Qin Yu melanjutkan untuk meminjam beberapa materi dari Paman Lan. Namun tanpa diduga Paman Lan akhirnya memberinya banyak materi berharga itu. Hanya karena ini apakah Qin Yu berhasil membuat total 73 harta karun spiritual Grand Mist sekaligus. Untuk membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama, material energi spiritual Grand Mist, kemampuan membuat dan keadaan seseorang, tidak satu pun dari persyaratan itu yang bisa kurang. Qin Yu tidak punya pilihan selain menghela nafas. Itu sangat bagus, bahkan lebih baik daripada saat dia membuat tongkat kerajaan. Qin Yu membalik tangannya dan pedang berwarna hijau giok muncul di tangannya. Cahaya kabur berkeliaran di permukaan pedang ini. Di saat yang sama aura tajam yang diberikan pedang itu begitu kuat hingga mengguncang ruang di sekitarnya. Untuk saat ini saya akan menempatkan pedang ini pemecah air di dalam New Cosmos. Dengan niat dari Qin Yu, harta karun spiritual nenek tingkat pertama ini memasuki kuil dewa menyihir. Qin Yu tidak berani membawa senjata ini ke alam ilahi bersamanya, karena dia takut itu akan menyebabkan awan merah menutupi langit lagi. Jika itu terjadi, lalu reaksi macam apa yang akan dimiliki para God Kings itu? Qin Yu tidak mampu membayangkannya. Yang terbaik baginya adalah tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Selain itu dia juga tidak berencana untuk mempublikasikan 72 harta karun spiritual Grand Mist yang tersisa. Untuk saat ini dia berencana menyimpannya. Tidak akan terlambat baginya untuk mengeluarkannya ketika dia menemukan waktu yang cocok. Waktu penilaian calon kandidat ketiga harus segera datang. Aku harus pergi keluar. Qin Yu menghilang dari New Cosmos. Ketika Qin Yu kembali ke alam ilahi, Jiang Li sangat senang dan akhirnya tinggal bersama Qin Yu sepanjang waktu.
Dengan demikian Qin Yu juga akhirnya tinggal di rumah kayu. Hou Fei dan He Yu juga sering mengunjungi rumah kayu untuk berjalan-jalan. Yu kecil, besok adalah tanggal penilaian kandidat terpilih ketiga. Apakah kamu sudah selesai menyiapkan hartamu? Jiang Lan melihat ke Qin Yu. Dia tahu bahwa Qin Yu telah membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Namun masih sangat sulit untuk mengatakan apakah Qin Yu akan menggunakan harta karun spiritual nenek tingkat pertama sebagai hadiah. Bagaimanapun itu adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Selama kompetisi untuk tempat kandidat pertama yang dipilih, Qin Yu telah memberikan harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Jadi apakah dia benar-benar akan memberikan yang lain? Tempat kandidat terpilih ketiga ini pasti milik saya. Qin Yu membalik tangannya dan mengeluarkan tongkat itu. Dengan harta karun spiritual nenek tingkat pertama 10.000 willow, apa yang mungkin bisa diambil oleh Zhou Xian? Dalam hati Qin Yu, harta karun spiritual nenek hanyalah harta duniawi. Bagi Lear, apa yang mungkin tidak ingin dia lepaskan? Jiang Lan mengangguk puas. Pada hari kedua Istana Kaisar Sage Utara yang paling semarak seperti sebelumnya. 13 God Kings of the Divine Realm semuanya berkumpul di panggung di aula istana. Berbagai dewa surgawi di bawah ini juga sedang berdiskusi satu sama lain. Juga akan sering ada orang yang pergi ke Qin Yu dan mencoba mengobrol dengannya. Qin Yu telah sepenuhnya menjadi fokus utama dari Istana Kaisar Sage. Saudara Qin Yu, saya pernah mendengar bahwa Anda telah membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Layak dikagumi, benar-benar layak dikagumi. Zhou Xian yang berkata di samping Qin Yu berkata kepada Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Namun jauh di dalam tatapannya ada jejak kebencian. Qin Yu secara alami bisa menebak suasana hati Zhou Xian saat ini. Haha, itu hanya keberuntungan. Saudara Zhou Xian, terakhir kali Anda benar-benar yakin bahwa Anda akan dapat memperoleh tempat kandidat pilihan ketiga ini? Bagaimana hadiah yang Anda persiapkan untuk babak ini? Qin Yu bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Zhou Xian menjadi lamban. Haha, Zhou Xian memaksakan tawa. Tidak peduli seberapa bagus hadiah saya, itu tetap tidak cocok untuk saudara Qin Yu. Zhou Xian tahu betul di dalam hatinya bahwa satu-satunya alasan mengapa dia berhasil menang terakhir kali adalah karena ayah kekaisarannya telah membantunya dalam bayang-bayang dan meminta kaisar Sage lainnya mendukungnya. Namun meski hakim bisa berprasangka buruk dan mendukung seorang calon, mereka tidak bisa melakukannya terlalu terang-terangan. Misalnya jika Qin Yu mengambil harta karun spiritual nenek kelas 1, sementara Zhou Xian hanya menyajikan harta karun spiritual nenek kelas 2, maka tidak peduli seberapa berprasangka buruk pada para hakim, mereka masih tidak bisa mengatakan bahwa harta karun spiritual nenek kelas 2 lebih baik daripada harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Apalagi status Qin Yu saat ini telah mengambil perubahan besar. Dia sudah menjadi dewa pengrajin baru. Kaisar Sage itu semua menyesali bahwa mereka telah membantu Zhou Xian dan menyinggung Qin Yu. Jadi bukankah mereka ingin mendukung Qin Yu secepat mungkin hari ini? Jadi bagaimana mungkin mereka pergi dan mendukung Zhou Xian? Bahkan jika Qin Yu dan Zhou Xian keduanya menyajikan harta karun spiritual nenek kelas 2 dan bahkan jika yang disajikan Qin Yu lebih rendah dari Zhou Xian, maka Kaisar Sage kemungkinan akan mendukung Qin Yu. Semua orang, Kaisar Bijaksana Utara Jiang Fan berdiri. Dia penuh dengan senyuman. Dengan suara yang jelas katanya, hari ini adalah tanggal penjurian untuk posisi kandidat ketiga yang dipilih. Menurut aturan yang ditetapkan, hadiah hari ini adalah ujian hadiah siapa yang lebih berharga. Haha, penjurian hari ini jauh lebih mudah dari sebelumnya. Jiang Lan menatap orang-orang di bawah. Ketika dia melihat Qin Yu, dia sedikit berhenti dan bahkan tersenyum padanya. Sekarang ke-17 kandidat dapat mengungkapkan hadiah mereka mulai dari kandidat terakhir. Jiang Fan menyatakan secara langsung. Segera calon terakhir, seorang pangeran dari kota bawah tanah berdiri.
Dia berjalan ke tengah aula istana sedikit membungkuk dan berkata, God Kings, untuk putaran kontes ini saya kalah. Kehilangan. Para dewa surgawi yang hadir semuanya diam dan saling memandang. Hanya para God Kings di atas masih tersenyum ringan. Jiang Fan bahkan sedikit mengangguk dan berkata, keponakan yang layak, kamu bisa duduk. Lanjut, God Kings, saya juga kehilangan babak ini. Secara berurutan 13 kandidat telah kalah. Beberapa dewa surgawi tidak mengerti mengapa, tetapi semua kandidat itu tahu betul tentang kenyataan. Kontes hadiah siapa yang lebih berharga. Jika mereka bahkan tidak dapat mengambil harta karun spiritual nenek kelas 2, maka mereka akan lebih baik menyerah. Semua dari mereka tahu bahwa Qin Yu telah membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama dan bahwa Zhou Xian telah meminta 2 pengrajin artefak Grandmaster untuk membuat artefak untuknya. Dari sini semua orang tahu betapa bertekadnya Zhou Xian dan Qin Yu dalam memenangkan kontes ini. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Itu adalah satu hal bagi satu orang untuk kehilangan, tetapi untuk kehilangan 13 orang berturut-turut telah menyebabkan bahkan Jiang Fan menjadi sedikit suasana hati yang buruk. Pada saat ini Zhou Xian berdiri dan berjalan ke tengah aula istana. God Kings, Zhou Xian membungkuk. Dia kemudian berkata dengan suara yang jelas. Karena saudara Qin Yu telah membuat harta karun spiritual nenek tingkat pertama, saya secara alami malu untuk mengambil hadiah saya. Aku juga kalah. Seluruh aula istana tiba-tiba terdiam. Segera setelah itu keheningan diganti dengan keributan. Pencarian pengantin pria saat ini memiliki 2 pesaing utama, Qin Yu dan Zhou Xian. Ini adalah sesuatu yang telah ditentukan semua orang di dalam hati mereka. Tanpa diduga Zhou Xian justru mengakui kekalahannya. Qin Yu melihat ke Zhou Xian yang berdiri di tengah aula istana. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Kehilangan. Tentu Anda telah kehilangan. Zhou Xian kembali ke kursinya. Dia sedikit tersenyum ke Qin Yu di sampingnya. Saudara Qin Yu, giliranmu sekarang. Tatapan Jiang Fan beralih ke Qin Yu. Semua orang yang hadir termasuk bahkan God Kings di atas panggung semua memandang ke Qin Yu. Setiap God King memiliki senyuman di wajah mereka. Perlakuan sopan mereka terhadap Qin Yu adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh semua dewa surgawi di bawahnya. Qin Yu berdiri, dia kemudian berjalan ke tengah aula istana. Jiang Fan menatap Qin Yu dengan tatapan bercahaya. Apa yang paling dia harapkan dalam hatinya adalah untuk Qin Yu untuk mengambil harta spiritual nenek tingkat pertama. God Kings, hadiah saya adalah. Qin Yu mengulurkan tangan kanannya. Sebuah cambuk panjang muncul di tangannya. Cambuk panjang ini adalah senjata dengan kualitas paling tinggi di antara harta karun spiritual Grand Mist kelas 2. Senyum Jiang Fan berubah sedikit lamban. Para God Kings di atas juga terkejut. Zhou Xian yang duduk kembali ke kursinya di sudut juga terkejut. Itu bukanlah harta karun spiritual nenek kelas 1. Itu hanyalah senjata kualitas terbaik di antara treasure spiritual Grand Mist kelas 2. Jiang Fan terkejut untuk waktu yang sangat lama sebelum berhasil bereaksi. Dia segera menunjukkan senyum di wajahnya. Cambuk panjang ini adalah senjata kualitas terbaik di antara harta karun spiritual Grand Mist kelas 2. Jiang Fan menunjukkan ekspresi puas. Qin Yu sedikit tersenyum. Dia kemudian kembali ke kursinya. Tepat ketika Zhou Xian mengumumkan bahwa dia akan kalah, Qin Yu sudah membuat keputusan bahwa dia tidak perlu mengeluarkan harta karun spiritual nenek tingkat pertama dan bahwa dia akan dapat memenangkan tempat kandidat terpilih ketiga hanya dengan kualitas kedua ini, Rate Grand Mist Spiritual Treasure. Setelah semua orang lain telah kalah, mungkinkah Ku Yin Ho dan Shen Tu Fang yang tersisa mungkin dapat mengambil harta karun spiritual nenek kelas 1? Itu bahkan tidak pasti apakah mereka akan mampu mengambil harta karun spiritual nenek kelas 2. Bahkan jika mereka dapat mengambil satu, itu masih mungkin ada lebih banyak God Kings yang mendukung Qin Yu, dewa pengrajin baru. Terima kasih sudah menonton.
Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.